Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami ucapkan kepada bapak-bapak, emas-emas, warga desa Sukorejo, dusun apa mas? Dusun Sukomukti, Sukorejo, kecamatan Bango nggih. Kok cek ombone Pak Bango, Pak? Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah, yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang yang kami hormati tuan rumah. Ini di rumahnya siapa Pak? Pak Sumadi. Terima kasih sudah menyediakan tempat dan waktu untuk PT Warna-Wangi Timur Indonesia yang berkantor di Jajak, tepatnya di depan SD Negeri 2 Jajak atau Jalan Ahmad Yani, atau yang lebih terkenal dengan SD Sosro. PT WWT ini adalah sebuah perusahaan distribusi yang mendistribusikan produk-produk pertanian dari mulai pupuk, herbisida, fungisida, dan lain-lain yang terkait dengan pertanian. Hasilnya pun elek mopok ya bengkong kabeh, pokok sik gelem tandang, gelem belajar megawe, insya Allah nantinya kalau sudah menginjak usia menikah bisa mengaplikasikan atau punya rasa tanggung jawab, wis biasa megawe. Di sini saya dari BUMDes saja, yang di sini bekerja sama dengan FPKIK, Karang Taruna, dan juga Forum Pemuda Kidul Kali. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Warna-Wangi Timur di sini yang berkenan untuk hadir di acara ini, mengupas ilmu pertanian terbaru di situ. Ya monggo nanti, karena mungkin pertanian selama ini di situ penuh dengan masalahnya gimana kalau nggak dipupuk semua hasilnya mboten kata kan ngoten. Ya di situ mungkin di sini ada terobosan baru yang membuat tanah-tanah menjadi remaja lagi. Itu seperti apa? Karena di sini mungkin Warna-Wangi Timur mempunyai warna yang baru untuk pertanian di bumi Belambangan ini. Kerjasamanya kalih warga Among Tani, warga iki nggak sekedar hari ini saja, mungkin berkelanjutan untuk menambah wawasan warga Among Tani ngriki. Saya berharap nanti teman-teman pemuda yang ada ini untuk mencukupi kebutuhan tidak harus keluar dari wilayah. Terus monggo kita pecahkan tantangan sekitar kita, alam kita, dengan mencoba untuk menggali dan memberdayakan sumber daya alam yang kita miliki. Monggo kalau memang WWT ini bisa menawarkan solusi untuk itu semua, monggo kita jalin kerjasama bersama WWT dan kita berharap nilai kemanfaatannya ini untuk kita. Apalagi kemarin kita dengar teman-teman Forum Pemuda Kidul Kali ini punya inisiatif mau merencanakan ini bermitra dengan Tundes, mau merencanakan tanam semongko nanti didampingi oleh teman-teman WWT. Ini satu terobosan yang bagus sekali, semoga berhasil Harapannya nanti kalau sudah berhasil ini memunculkan kader-kader tani sing ke depan bisa mendampingi beberapa komunitas tani di wilayah kita. Karena mungkin pengaruhnya apa? Saat ini itu kebanyakan penggunaan pupuk itu sudah banyak. Di pupuk opo ae gitu loh. Enek tonggo nyarankan pupuk ini, terus bakul obat kono nyarankan pupuk ini, tapi hasilnya tetap tidak maksimal. Itu apakah pengaruhnya dengan
cuaca, apakah dengan atau apa gitu, mungkin Pak Dayono bisa menjelaskan. Oke. Ya, terima kasih. Terkait kadang kita menemui beberapa kasus Pak nggih, teng lapangan atau teng lahan pertanian itu empun dipupuk, empun ditumbasnya pupuk bahkan pupuk sing larang lah, istilahnya pupuk sing premium. Tapi tanduran itu mendel mawon. Seolah-olah mboten masah ngoten. Itu yang bermasalah adalah tanahnya. Ketika tanah itu tidak ada mikroorganisme yang mengurai pupuk tadi, maka ketika dipupuk niku nggih mendel mawon, seolah-olah mboten enten efeke ngoten lho. Dan niku cara ngatasine pripun? Monggo kita membenahi tanahnya tapi juga melakukan produksi pertanian. Mengke lek kula jenengan fokus ndandani lemah rasido nandur utawi nandur fokusnya benakne lemah, tandurannya pasti tidak maksimal. Caranya adalah tanah diberikan mikroorganisme, diberikan propagas, kemudian pemupukannya dari daun. Mboten usah dipupuk. Niku lek dipupuk tambah parah. Kasusnya sami kalih pari sing ambles nika. Lek dipupuk mundhak nemen. Nah, teng lemah jenengan aplikasi propagas, kemudian pupuk atasnya jenengan aplikasi kalih sesuai dengan fase tandurane. Lek tasik bayah niku nggih disukani nitroblas, tapi lek wayahe ngembang nggih disukani fosforas ngoten. Jadi tanah biarkan melakukan prosesnya, kena sinar matahari, kemudian ada pengairan, kemudian ada mikroba di situ, maka tanah itu akan memperbaiki dirinya sendiri. Tapi tandurannya nggih kudu tetap diopeni kalih pupuk sing lewat daun ngoten. Kurang lebih ngoten niku Pak Didi. Oh nggih, ya. Ini sangat jadi pertanyaan umum gitu Pak Yon. Banyakan petani itu seperti itu saat ini keluhannya, tapi biar lebih outdoor, karena kan bisa jadi di daerah sini sama daerah sana itu sudah berbeda. Nah, maka dari itu pertanyaan ini kita buka untuk para hadirin sekalian, monggo yang ingin bertanya. Saya akan menanyakan tentang pertanyaan Mas moderator tadi tentang apa itu pupuk. Ketika dipupuk apa aja kok tetap hasilnya sama. Nah, mohon di checklist lagi kembali ke slide pH. Nah, untuk petani ngawah Mas nggih ngapunten, untuk tentang pH niku kan istilahnya kados kula nggih nol. Lah padahal pH itu kan sangat penting mempengaruhi tingkat kualitas tanah. Lah sedangkan untuk mengetahui pH itu tadi harus menggunakan tes. Lah sedangkan tes itu semua petani di sini kemungkinan tidak ada yang punya. Nggih napa mboten, Pak? Nggih. Nah niku wau. Nah, kaping kali pun, nah di sini tertera media tanam unsur nutrisi. Nah, di sini unsur nutrisi itu ada beberapa nilai-nilainya yang vital, mulai dari 5 atau 6. Nah, untuk nilai pH yang normal itu berapa? Misalnya, saya mempunyai tanah. Lah, kandungan pH tanah itu belum tahu. Sedangkan pH-nya itu berapa? Lah, jika dikasih produk bumi kasida itu kan tidak mempunyai pH kan, saya tabur. Nah nanti pH-nya kelebihan atau tidak itu untuk mengetahuinya gimana? Nah itu. Terkait pemupukan yang ketika dikasih pupuk kok tetap mawon mboten berubah. Nah, padahal di pH rata-rata itu, pH yang paling bagus itu yang ideal kan antara 6 sampai 7, Mas. Antara 6 sampai 7. Namun kebanyakan tanah di daerah terutama Banyuwangi Selatan nggih, itu rata-rata pH-nya di 5 sampai 5,5. Nggih. Artinya ketika dipupuk kok panggahe itu sebenarnya ada yang terserap namun tidak maksimal. Jadi pupuk niku wau sing harusnya kandungannya sampai 16%, mungkin terserapnya hanya sekitar 2%. N16, fosfate 16, kaliumnya 16. Tapi karena pH-nya kondisinya di 5,1 misal,
Yang terserap N-nya saja, itu pun dalam jumlah sangat sedikit. Jadi terserapnya hanya sekitar 2%. Sementara fosfat dan kaliumnya blas mboten terserap. Indikatornya yang merah ini tidak dapat terserap. Yang biru niku terserap semuanya, ngaten. Yang bisa terserap. Yang putih terserap dalam jumlah kecil. Keterangannya ngaten, Pak nggih. Jadi lek jenengan pH-ne tanah ini ku 5,1 atau 5,2, yang dapat terserap adalah hanya nitrogen. Tapi itu pun masih grafiknya masih putih, berarti dalam jumlah sangat sedikit. Sedangkan untuk fosfat dan kaliumnya tidak bisa terserap. Nah, ketika tidak bisa terserap niku, maka itu akan diikat oleh tanah. Niku sing marai tanah niku dadi keplak niku wau. Nah, kemudian untuk mengetahui, lah aku ki gak duwe pH Mas, untuk mengetahui pH-nya bagaimana? Monggo ada call centernya kita Pak. Jenengan ketika mau aplikasi apapun arep nggunakne produknya dari WWT, silahkan hubungi kantor atau hubungi Mas Wawan saged. Mas, aku arep aplikasi iki, aku arep nandur iki, nanti tolong hubungkan dengan PT Warna-Wangi Timur Indonesia, nanti tim kita yang akan datang ke lahan jenengan Pak. Mungkin membawa alat komplit, ada TDS meter, ada pH meter, ada pH air. Mungkin diukur, kemudian jenengan semerep datane tanah jenengan, terus disarankan untuk aplikasi apa. Kalau hanya untuk naikkan pH paling hanya disuruh kasih kapur. Tapi kalau pH-nya lebih dari 7, niku juga ada beberapa unsur yang tidak bisa terserap juga. Jadi normalnya hanya 6 sampai 7. Kalau di bawah 6 itu namanya asam, di atas 7 namanya basa, Pak. Ngaten. Pada malam hari ini PT Warna-Wangi Timur berkunjung atau mengadakan jagung tani di Dusun Sukomukti, Desa Sukorejo bersama Karang Taruna dan juga teman-teman Etan Kali atau FKPX Forum Pemuda Kidul Kali dengan tujuan untuk menyambung tali silaturahim antara perusahaan kami WWT dengan Desa Sukorejo, tentunya agar supaya nanti bisa menambahkan terhadap embrio-embrio yang sudah ada di Desa Sukorejo ini, biar bisa berkembang dan bisa menjadikan pengembangan terkait dengan unit-unit usaha BUMDes yang ada di Desa Sukorejo ini. Alhamdulillah, terima kasih dumateng tim dari Warna-Wangi Timur yang sudah sudi kiranya datang di sini dan membina kami, terutama kaum petani, pemuda Karang Taruna, pemuda Forum Kidul Kali. Nah, kesan saya ini sangat mendidik, sangat bermanfaat sekali bagi kami kaum pemuda dengan adanya acara seperti ini. Nah, nantinya kita akan lanjut ke lahan pertanian dan untuk masalah tim WWT, kami mengharap agar nanti selalu membimbing kami sebagai pemuda petani, pemuda Karang Taruna. Ngoten niku kemawon saking kula. Terima kasih banyak saya ucapkan, saya mewakili pemuda Karang Taruna, pemuda Forum Kidul Kali, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim WWT Warna-Wangi Timur. Sekian, terima kasih. Dengan WWT bertani murah, bertani berkah. Alhamdulillah. Amin.